kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menimpahkan nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita serta nikmat-nikmat yang lain. Salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah. Al-Quranul Karim dalam menjelaskan tentang amal-amal manusia terkadang menjelaskannya dengan amal fardi, amal secara personal. Terkadang juga menggunakan amal jama'i, amal yang secara berjamaah, secara sosial. Dan terkadang menggabungkan antara amal fardi dan amal jama'i. Ketiga-tiganya punya maksud yang sama dan punya makna tersendiri. Amal secara pribadi karena memang kita diperintahkan dan ditaklifkan secara pribadi. Taklif beban amal secara pribadi, pertanggungjawaban dunia akhirat juga secara pribadi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam konteks amal jama'i bahwa berjamaah atau secara bersama-sama itu merupakan sebuah tuntutan, karena kita nggak bisa kuat sendiri. Kita akan kuat secara bersama-sama. Kita akan soleh juga secara bersama-sama selain soleh secara pribadi. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara keduanya, antara amal fardi dan amal jama'i. Yang ini menunjukkan bahwasanya amal fardi ini akan sempurna ketika dia beramal jama'i. Sebagaimana beramal jama'i itu bagian daripada kesuksesan dan kekuatan dari amal fardi. Jamaah saya muliakan, kembali kepada bahwasanya dasarnya itu adalah kita beramal sendiri, kebaikan untuk diri sendiri. Kalaupun membuat ataupun beramal keburukan, kembali kepada diri sendiri. Dan pertanggungjawabannya juga sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hal ini dalam 9 ayat. Misalnya Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa man yaksib itsman fa innama yaksibuhu ala nafsihi." Barang siapa yang melakukan satu dosa, maka sungguhnya melakukan dosa itu akan kembali kepada diri sendiri, bukan kepada orang lain, kembali kepada diri sendiri. Surah An-Nisa ayat 111. Yang kedua, faman nakatha fa innama yanquthu ala nafsihi. Barang siapa yang melanggar janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka sungguhnya melakukan pelanggaran itu akan kembali kepada dirinya. Surat Al-Fath ayat 15. Yang ketiga, wa may yabkhal fa innama
yabkhalu an nafsih. Barang siapa yang bakhil, maka sesungguhnya kebakhilannya itu akan kembali kepada diri sendiri. Berarti kalau dia dermawan, maka kedermawanannya akan kembali kepada diri sendiri. Muhammad ayat 38. Yang keempat jemaah saya muliakan, faman ihtada fa innama yahtadi li nafsih. Barang siapa yang berupaya untuk mencari hidayah dan mendapatkan petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk dan cara dia untuk mendapatkan hidayah itu akan kembali kepada dirinya. Usaha kita akan dikasih balasan sesuai dengan amal. Yang kelima, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka kesungguhannya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Kesungguhnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Kalau malas-malasan, berarti kemalasan itu akan kembali kepada diri sendiri. Yang keenam, wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi. Fatir ayat 18. Barang siapa yang membersihkan jiwa, yang membersihkan diri, maka sesungguhnya upaya membersihkan dirinya itu adalah untuk dirinya sendiri. Membersihkan jiwa kita, membersihkan amal kita, membersihkan ucapan kita, itu kembali kepada dirinya sendiri. Yang ketujuh, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. An-Nahl ayat 45. Barang siapa yang bersyukur, maka kesyukurannya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Ketika dia bersyukur, meningkatkan amal soleh, makin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kesyukurannya itu adalah untuk diri sendiri. Yang kedelapan, man amila salihan falinafsihi. Fussilat 46. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan, maka amal kebaikan itu adalah untuk dirinya sendiri. Yang kesembilan, faman absara falinafsihi. Qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsihi wa man 'amiya fa'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafidh. Sungguh telah datang kepada kamu bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Faman absara falinafsihi. Barang siapa yang bisa melihat dengan mata hati dan mata ainnya, maka sungguhnya dia melihatnya itu mendapatkan kebenaran untuk dirinya sendiri. Wa man 'amiya fa'alaiha. Barang siapa yang buta terhadap bentuk-bentuk kekuasaan Allah, maka kebutaannya itu kepada diri sendiri. Wa ma ana 'alaikum bihafidh. Jemaah saya muliakan, ini 9 ayat dalam Al-Quran yang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana pengaruh amal fardi, amal personal, bahwa yang kita lakukan kebaikan, maka kebaikan itu adalah untuk diri kita sendiri, begitu juga sebaliknya. Jemaah saya muliakan, di samping itu Al-Quran juga mengajak kita untuk melakukan amal jama'i, yang itu disimpulkan dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan ini pengulangannya sebanyak 88 kali.
wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Itu ada 88 kali. Yang ini semuanya ajakannya adalah kepada jamaah, kepada bersama-sama, wahai orang-orang yang beriman. Setelah terjadinya perbaikan dalam aspek personal, amal fardi dari amal personal, maka akan tercipta, akan terbentuk amal jama'i, amal secara berjamaah. Seperti kita hari ini sholat 5 waktu di Masjid Raya. Ini adalah bagian dari amal jama'i. Setelah kita melakukan perbaikan-perbaikan secara pribadi. Jadi jamaah saya muliakan, secara pribadi Allah Subhanahu wa taala ngajak kita untuk melakukan peningkatan amal fardi dalam 9 ayat. Kemudian Allah memotivasi kita untuk menggabungkan kekuatan-kekuatan kita secara pribadi ini dalam berjamaah, dalam kita bersama-sama, dalam ajakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dalam 88 kali. Ya ayyuhalladzina amanu dalam 88 kali itu semuanya bertujuan agar kita semuanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Setiap panggilan ya ayyuhalladzina amanu maksudnya adalah ada perintah yang untuk dikerjakan. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, perintah untuk bertakwa. Tapi juga nanti ada larangan. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, wahai orang-orang beriman, jangan anakmu dan hartamu melalaikan kamu dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perintah yang untuk dikerjakan dan ada larangan yang untuk ditinggalkan. Nah, ini contoh-contoh amal secara berjamaah. Jamaah saya muliakan, yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara amal fardi dengan amal jama'i. Setelah tadi 9 ayat amal fardi, 88 ayat itu amal jama'i. Kategori yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara amal fardi dengan amal jama'i. Contoh yang paling sering kita dengar, yang paling sering dibacakan oleh para penceramah atau para imam, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, Allah bersumpah dengan masa, Allah bersumpah dengan waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu, manusia, setiap manusia, tapi menggunakannya al-insan, bukan an-nas, bukan bashar, tapi al-insan. Setiap manusia sungguh berada dalam kerugian. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kita semua ini bisa berpeluang untuk rugi, dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman,
Orang-orang beriman ini kan banyak. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi satu. Ini satu. Ini rame-rame berjamaah. Kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh. Bahwa kebaikan dan kekuatan pribadi kita ini akan terbentuk juga dengan amal jama'i, dengan amal secara bersama-sama. Bahwa kita tidak bisa amal secara sendiri, enggak bisa kuat sendiri, tidak bisa soleh sendiri. Kita butuh lingkungan, kita butuh bi'ah, kita butuh komunitas yang akan menguatkan kekuatan pribadi kita, kesolehan pribadi kita. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman secara berjamaah. Setelah beriman secara berjamaah, wa amilus sholihat, dan mereka beramal soleh juga secara berjamaah. Setelah beramal soleh secara berjamaah, ini kan konsekuensinya ujian kita ini ada baik ada buruk. Tidak semua kita dikasih ujian baik terus, sebagaimana juga tidak dikasih ujian buruk terus. Ada kombinasi antara ujian kebaikan dengan ujian keburukan. Maka untuk mencapai ketahanan dalam menghadapi ujian kebaikan dan keburukan itu, watawasau bil haqq, kita saling menasihati. Bahasanya watawasau, saling, bukan satu arah. Bukan nasihatnya itu seorang dan bukan satu arah, tapi saling. Karena keburukan dan kebaikan itu semua kita hadapi. Kelemahan dan kekuatan, semangat enggak semangat, itu sama-sama kita hadapi bersama. Tidak ada kita yang semangat terus, dan juga tidak ada kita yang tidak semangat terus. Pasti ada masa semangat, masa tidak semangat, masa dia kuat, masa dia lemah. Disinilah pentingnya kita watawasau bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Watawasau bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Nah, jemaah saya muliakan, contoh lain perpaduan kolaborasi antara amal fardi dengan amal jama'i. Amal jama'i dan amal fardi adalah, misalnya Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'arij, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia secara pribadi diciptakan dalam kondisi keluh kesah. Berkeluh kesah, itu fitrah manusia, siapapun dia. Idza massahu syarru jazua, kalau dia ditimpa oleh keburukan, dia berkeluh kesah, sedih. Wa idza massahul khairu manu'a, kalau diberikan kebaikan, rezeki, dia pelit, dia bakhil. Ini kan fardi, personal, yang ada pada fitrah kita masing-masing. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Ini fardi, ini jama'i. Ada kontradiksi antara amal fardi sama amal jama'i di sini. Justru potensi keburukan yang ada pada amal fardi masing-masing kita akan tereliminir, akan terobati dengan amal jama'i. Illal musallin, setiap manusia diciptakan keluh kesah. Kalau diberi keburukan dia sedih, kalau diberikan kebaikan dia pelit. Kecuali orang-orang yang sholat.
Korelasinya bahwa orang-orang sholat ini secara berjamaah akan bisa mengatasi keburukan dalam amal fardhi tadi. Illal musallin alladzina hum fi salatihim daimun. Jadi jamaah saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 kategori ini. Ada kategori amal fardhi, ada kategori amal jama'i, dan kombinasi dan kolaborasi antara amal fardhi dengan amal jama'i untuk bisa kita melakukan perbaikan dan kebaikan secara personal untuk terwujudnya kebaikan secara jamaah. Dan ketika kita baik secara personal dan baik secara solih secara personal, maka itu juga akan menumbuhkan dan menciptakan kebaikan secara jamaah. Jadi inilah makna di mana Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk selalu melakukan kebaikan baik secara personal maupun secara sosial. Hablum minallah wa hablun minan nas. Tapi dasar awalnya adalah bahwa amal pribadi kita diperintahkan secara personal, larangan perintah secara personal, pertanggungjawaban dunia akhirat juga secara personal. Kebaikan kita secara personal itu akan semakin menguatkan ibadah secara sosial, dan ibadah sosial ini akan membackup kekurangan dan kelemahan kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa merahmati kita dalam amal fardhi dan amal jama'i. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.